Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau men-share kepada saudara mengenai bagaimana langkah-langkah untuk mencari pasangan hidup. Tentu yang namanya mencari pasangan hidup, yang namanya menemukan pasangan hidup itu tidaklah semudah untuk menemukan hal-hal yang lain atau untuk memutuskan hal-hal yang lain dalam hidup ini. Tentu saat kita mau memilih pasangan hidup, saat kita mau menemukan pasangan hidup, kita harus memiliki standar yang sangat-sangat matang, karena memilih pasangan hidup itu tidak boleh sembarangan, karena pasangan hidup Kristen itu sehidup semati, di mana tidak ada kata perceraian. Manusia tidak bisa menceraikan, hanya Allah sendiri, yaitu melalui kematian. Jadi memilih pasangan hidup itu adalah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Jadi hari ini saya mau bagikan kepada saudara ada 6 setidaknya langkah-langkah dalam mencari pasangan hidup. Nah, yang pertama, langkah-langkah pertama, engkau harus tahu karuniamu. Apa karuniamu? Apa karunia Anda menikah atau tidak? Karunia Anda itu menikah atau tidak? Ya. Karena begini, karunia itu kan tidak dimiliki oleh setiap orang. Misalnya saya mempunyai satu karunia penyembuhan, lalu orang lain tidak punya karunia penyembuhan. Sebagai contoh. Jadi karunia saya berbeda dengan karunia orang lain, walaupun mungkin bisa sama. Jadi begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan itu adalah karunia. Karena ada orang-orang yang memang karunianya itu tidak menikah. Ada di Alkitab. Mari buka Alkitab kita dari Matius 19, bahwa ada memang orang-orang yang tidak menikah, ya. Matius 19 ayatnya yang ke-12. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada orang yang kawin, ada orang yang gak kawin. Ada 3 di situ. Yang pertama, karena memang ia dilahirkan demikian. Mungkin ia cacat, dia tidak bisa menikah karena kecacatannya. Yang kedua, karena diperbuat orang lain. Ya, kalau kita tahu dulu ada yang namanya kebiri, ya, sehingga seorang hamba itu harus tunduk kepada raja, sehingga ia tidak boleh menikah. Atau misalnya dia patah hati dan dia trauma karena mantannya dulu, sehingga ia tidak mau membuka hati lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena kerajaan Allah. Kita tahu bahwa pastor tidak menikah, Paulus pun tidak menikah. Kenapa? Karena mereka memang mau fokus kepada pelayanan. Dan banyak orang-orang pelayan-pelayan Tuhan tidak menikah karena mereka mau fokus melayani Tuhan, karena mereka mau fokus mengerjakan apa maksud Tuhan dalam hidup mereka. Nah, sekarang pilih, karuniamu itu menikah atau tidak. Kamu nyaman nggak jika kamu tidak menikah? Kalau kamu tidak nyaman, kalau kamu tidak damai, menikahlah. Karena Rasul Paulus berkata, lebih baik kamu menikah daripada kamu itu terjerat nafsu. Lebih bagus menikah daripada kamu tidak bisa menahan hawa nafsu dan kedaginganmu. Nah, jadi kalau kamu sudah punya karunia menikah, langkah berikutnya apa? Karena kan orang yang menikah ya mencari pasangan hidup. Nah, langkah berikutnya, langkah yang kedua, dengan siapa? Dengan siapa kamu bakal menikah? Dengan siapa kamu akan dengan siapa kamu akan menjalin hubungan sehidup semati? Tentu di sini kamu harus bisa memberikan satu kriteria, ya, memberikan beberapa kriteria mengenai pasangan hidupmu, ya. Kamu minta pimpinan Tuhan. Tuhan tidak mengatur jodoh kita, tapi Tuhan memberikan batasan-batasan. Lihat bagaimana Salomo yang dia dijatuhkan Tuhan, dihukum Tuhan, di mana kerajaannya terpecah. Karena apa? Karena dia menyembah berhala. Kenapa dia bisa menyembah berhala? Karena dia menikah dengan orang-orang di luar Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita menikah atau memiliki pasangan hidup di luar Tuhan. Itu salah. Alkitab sudah jelas bilang. Dari 2 Korintus 6, mari kita buka Alkitab kita.
Dari 2 Korintus 6. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu sebabnya kamu harus bisa dari sekarang. Langkah pertama untuk mencari siapa pasangan hidupmu adalah seorang yang lahir baru. Karena tidak bisa terang dan gelap bersatu. Nah, jangan licik, jangan katakan aku akan menangkan dia untuk Tuhan, jangan. Karena motivasi dia nantinya berbeda dalam mengikut Tuhan. Motivasinya hanya apa? Hanya engkau, bukan karena Tuhan. Itu sebabnya engkau harus cari pasangan yang dalam Tuhan. Itu sebabnya engkau harus terlibat dalam gereja, engkau harus terlibat dalam pelayanan, engkau harus terlibat dalam komunitas rohani. Pergaulanmu itu anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya di sini engkau bisa memfilter yang mana sih yang sesuai dengan kriteriaku. Well, lahir baru, tapi kalau bisa pelayan. Kalau bisa dia sudah bertumbuh rohaninya. Jadi yang kedua, kamu harus bisa pastikan dengan siapa, apa kriteria-kriteriamu. Nah, setelah itu apa yang harus saya lakukan? Langkah ketiga, ketika kamu sudah suka kepada seseorang, ketika kamu yakin bahwa dia itu adalah cocok dengan kriteriamu, cocok dengan tipemu, ya, yang pasti dia adalah seorang lahir baru, dan juga lawan jenismu. Jangan sampai beda sama jenis ya, nggak boleh. Karena banyak sekarang di dunia ini orang menikah sesama jenis. Jangan. Iman harus sama, jenis kelamin harus beda ya. Nah, langkah ketiga yang perlu kita lakukan dalam mencari pasangan hidup, minta pimpinan Tuhan. Di sini kita perlu melibatkan Tuhan. Di sini kita perlu meminta apa, kita harus mendengar apa kehendak Tuhan. Apakah Tuhan suka kepada hubungan itu? Kalau kita merasakan kita itu damai, kalau kita merasakan kita itu nyaman, tanda kutip, secara rohani, tapi bukan dalam dosa. Kalau kita nyaman dengan dia, kita damai dengan dia, dan kita semakin dekat dengan Tuhan, maka hubungan itu bisa diteruskan. Namun, jika hubungan itu menjauhkan kau dari Tuhan, hubungan itu, ya, bisa diperbaiki atau engkau batalkan sebelum engkau melangkah lebih jauh lagi kepadanya, ya. Nah, nah, jadi kamu itu harus bisa minta pimpinan Tuhan. Kamu berdoa kepada Tuhan apakah dia memang jodohmu atau tidak, ya. Kamu harus merasakan damai itu yang sangat penting. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalau memang sudah damai, kalau memang sudah nyaman, apa yang harus saya lakukan? Langkah keempat, pendekatan. Ketika kamu sudah suka kepada seseorang, ketika sudah pasti dan kamu sudah minta petunjuk Tuhan, kamu damai, kamu harus bisa melakukan pendekatan dengannya. Ya, mulai dari teman dekat, teman paling dekat. Langkah kelima, pacaran pastinya. Pacaran tidak dosa. Apa yang dilakukan ketika pacaran, dosa yang dilakukan ketika pacaran, itulah yang membuat pacaran itu menjadi dosa. Lalu bagaimana kalau kamu sudah terlibat dalam dosa itu? Bertobat. Tuhan akan pulihkan. Berpacaran ini adalah proses saling mengenal. Berpacaran ini adalah proses saling melihat apa kelebihan dan kekurangan, dan saling bisa melengkapi satu dengan yang lain. Jika match, masuk langkah ke-6. Tentu saudara sudah tahu apa langkah ke-6, ya kan? Nah, setelah berpacaran, dan pacaran kita bukan seperti orang dunia, pacaran yang hawa nafsu, yang penuh dengan kedagingan dan kenajisan, masuk langkah ke-6, yaitu pernikahan. Tidak ada pernikahan yang kudus tanpa pacaran yang kudus. Ya, memang kita tidak bisa kudus semuanya, tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, pernikahan ini apa? Pernikahan ini adalah persatuan. Engkau dan pasanganmu bukan lagi dua, tapi satu. Dan engkau tujuan pacaran itu, konsep pernikahan dalam Alkitab itu ada. Kejadian 2 ayat 18. Ya, tentu engkau anak-anak muda pasti tahu ayat ini. Ini ayat populer bagi anak-anak muda, ya. Kejadian 2 ayat 18 dituliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan berikan pasangan yang sepadan dengannya.
dan itu diikat dalam pernikahan. Nah, apa tujuan pernikahan Kristen? Ada 4 tujuan daripada pernikahan Kristen. Yang pertama, Tuhan dimuliakan. Ya, ketika engkau membentuk satu keluarga, nama Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan yang berdaulat atas keluarga itu. Itu sebabnya perlu melibatkan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, persatuan atau pendekatan, ya, bersatunya 2 insan, ya, bersatunya 2 pribadi, ya, kedekatan 2 pribadi. Tadi kembali ke tadi, tidak baik manusia itu seorang diri, karena kita itu homo socius, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain selama kita hidup ini. Ya memang kita perlu Tuhan, tapi kita butuh orang lain. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, seks. Kok seks? Iya, seks itu nggak salah dalam ruang lingkup pernikahan. Kalau dalam ruang lingkup pacaran jelas itu salah. Tapi dalam ruang lingkup pernikahan itu adalah sakral, itu adalah anugerah, itu adalah satu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagi manusia. Dan setiap orang ingin mendapatkan seks. Itu sebabnya dalam pernikahan seks itu dilegalkan, diperbolehkan. Dan yang keempat, hasilnya apa? Reproduksi. Dimana anak Tuhan berikan itu sebagai anugerah. Anugerah, dan kita bisa meneruskan keturunan. Kita mengajarkan, mendidik anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi ada 6 langkah dalam mencari pasangan hidup. Tidak usah tergesa-gesa, minta pimpinan Tuhan. Tetap berjalan dalam kekudusan, tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan ikuti kemauan daging kita, jangan ikuti apa yang kita mau, tapi biarlah ikuti apa yang Tuhan mau. Saya berdoa kiranya pesan ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan kiranya saya bisa terus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita semuanya. Haleluya.